salah satu bentuk inovasi layanan perpustakaan melalui penyediaan FAQ layanan perpustakaan berbasis Google Site sebagai media informasi terpadu. Melalui media ini, berbagai informasi terkait layanan perpustakaan dapat kita akses secara praktis ya oleh pemustaka, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian mahasiswa dalam memanfaatkan layanan perpustakaan serta mengurangi pertanyaan yang sifatnya berulang. Semoga inovasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi sivitas akademika serta menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di lingkungan institusi kita Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Saya berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, para peserta dapat memahami dan memanfaatkan media FAQ tersebut secara optimal. Selain itu, saya juga mendorong seluruh sivitas akademika untuk terus memanfaatkan berbagai layanan perpustakaan sebagai sumber informasi ilmiah dalam menunjang proses pembelajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi pemanfaatan FAQ layanan perpustakaan berbasis Google Sites secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Minta. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Direktur atas sambutan sekaligus pembukaan kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti yaitu penyampaian materi sosialisasi pemanfaatan FIQ layanan perpustakaan berbasis Google Sites. Materi akan disampaikan adalah saudari Dika Nanda Kinanti SIP, Pustakawan Unit Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Kepada narasumber kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Binta. Saya izin share screen. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nanda Kinanti. Saya merupakan pustakawan dari Pustakawan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Reni yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan materi tentang sosialisasi layanan FAQ hari ini. Dan juga terima kasih kepada Mbak Binta selaku MC pada kegiatan hari ini. Hari ini saya akan memberikan informasi atau sosialisasi tentang layanan FAQ atau Frequently Asked Questions, layanan perpustakaan berbasis Google Sites. Baik, selanjutnya, kenapa kita perlu menggunakan FAQ atau latar belakang terciptanya layanan FAQ di perpustakaan Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Yang pertama adalah informasi layanan perpustakaan belum terintegrasi sehingga pemustaka kesulitan menemukan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat. Yang kedua, pemustaka sering mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali kepada pustakawan yang menyebabkan ketidakefisienan dalam pelayanan. Yang ketiga, belum tersedia media informasi layanan yang praktis dan mudah diakses kapan saja, lalu sehingga dibutuhkan solusi berupa media informasi terpadu. Solusi dari latar belakang masalah tersebut adalah layanan FAQ atau Frequently Asked Question oleh Unit Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Layanan FAQ berbasis Google Site adalah solusi informasi terpadu yang berisi kumpulan pertanyaan dan jawaban yang sering muncul dari pemustaka. Dengan FAQ ini, pemustaka dapat mengakses informasi layanan perpustakaan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat HP atau laptop secara praktis dan mandiri. Berikut adalah link untuk mengakses FAQ yang dimiliki oleh Perpustakaan Poltekkes Jakarta II atau bisa langsung di-scan di barcode yang ada di sebelah kanan ini.
Untuk tujuan dari FAQ sendiri, yang pertama memudahkan akses informasi layanan perpustakaan bagi seluruh pemustaka kapan saja dan di mana saja. Jadi terkadang pemustaka itu memiliki pertanyaan nih kepada terkait layanan-layanan perpustakaan, tapi kadang-kadang pertanyaan itu atau pengen menghubungi pustakawan tuh di jam-jam yang di luar operasional perpustakaan. Sehingga kalau di di luar jam operasional, balasan atau feedback dari pustakawan itu biasanya akan dibalas di ketika jam operasional perpustakaan sudah dibuka kembali. Nah, FAQ ini hadir untuk menjadi backup dari pustakawan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait informasi layanan perpustakaan. Jadi, pemustaka atau pengguna bisa sebelum mengajukan pertanyaan bisa mengecek dulu laman FAQ. Siapa tahu nanti di dalam FAQ itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan terkait layanan perpustakaan. Yang kedua, meningkatkan kemandirian pemustaka dalam mencari informasi dan mengurangi pertanyaan berulang. Jadi, sebelumnya itu memang banyak pertanyaan-pertanyaan terkait layanan yang disampaikan ke pustakawan itu sebetulnya informasinya sudah ada di website atau di media sosial kita, tapi mungkin biasanya untuk pengguna-pengguna baru itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti bagaimana cara menggunakan e-research atau bagaimana mendaftar akun perpustakaan. Nah, untuk meminimalisir adanya pertanyaan berulang dan sehingga menghambat pustakawan dalam memberikan informasi layanan yang terarah, kita sediakan layanan FAQ berikut. Sebentar. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan perpustakaan secara keseluruhan dengan efisiensi yang lebih baik menggunakan teknologi Google Site yang diintegrasikan dengan sistem perpustakaan. Next. Baik, apa itu FAQ? Yang pertama, FAQ merupakan frequently asked questions, yaitu kumpulan pertanyaan yang paling sering diajukan oleh pemustaka beserta jawabannya. Berisi pertanyaan-pertanyaan umum yang sering ditanyakan oleh pemustaka terkait layanan perpustakaan. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di FAQ disusun secara jelas, ringkas, dan terstruktur agar mudah dipahami oleh semua pengguna. Isi FAQ untuk di Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Jakarta 2, kita formulasikan layanan-layanan yang sekiranya telah kita ukur bahwa layanan-layanan berikut adalah layanan-layanan yang paling banyak memiliki pertanyaan-pertanyaan berulang. Di antaranya itu keanggotaan perpustakaan, bebas pustaka, unggah mandiri tugas akhir ke repositori, panduan uji plagiarisme mandiri, sirkulasi. Sirkulasi merupakan layanan simpan dan peminjaman, layanan peminjaman dan pengembalian. Lalu akses repository, layanan research, perpustakaan digital, dan buku hilang. Keunggulan FAQ yang pertama mudah diakses, info terpusat, praktis dan cepat, user-friendly, dan dapat diakses tentunya 24 jam. Cara akses layanan FAQ sendiri, kita ada dua cara. Yang pertama bisa melalui website katalog perpustakaan atau OPEK, yaitu di opek.poltekkesjkt2.ac.id. Lalu pilih menu berita yang ada di bagian menu atas. Informasi FAQ ada pada menu berita yang tersedia di website OPEK Perpustakaan. Setelah diklik menu berita, selanjutnya ada di artikel yang paling atas yaitu FAQ, layanan perpustakaan, bisa langsung diklik menu lanjutkan membaca. Setelah itu diklik kembali ada link Google Site yang tercantum pada artikel. Setelah itu untuk dapat mengakses laman FAQ, bisa diklik nanti akan terbuka laman FAQ dari Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Untuk cara akses yang kedua itu bisa melalui akun Instagram perpustakaan yang tersedia di menu highlight atau sorotan. Itu bisa langsung diakses di library.poltekkesjkt2. Ada di menu highlight,
FAQ layanan, langsung bisa diklik link FAQ-nya melalui story tersebut atau Instagram Story. Dan yang selanjutnya itu bisa melalui di bio yang tercantum di profile Instagram. Ada di link Tree bio. Ketika diklik di bio itu ada beberapa link. Pilih link layanan daring atau link Tree. Nanti setelah itu akan muncul di menu paling atas itu ada FAQ. Ada pertanyaan, jangan dipendam. Klik di sini untuk melihat FAQ-nya. Next. Cara menggunakan FAQ-nya, yang pertama setelah membuka laman FAQ di Google Site, akan muncul kategori-kategori layanan yang ada di Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Tentukan dulu layanan apa yang akan kalian cari informasinya. Selanjutnya, ketika memilih layanan, langsung diklik di bagian layanan yang dipilih. Nanti akan muncul drop down pertanyaan-pertanyaan yang disajikan terkait layanan-layanan tersebut. Nah, ini seperti keanggotaan perpustakaan, nanti langsung akan muncul pertanyaan-pertanyaan terkait informasi layanan-layanan anggota perpustakaan. Ada siapa saja yang bisa menjadi anggota, bagaimana cara mendaftar. Nah, ketika kita sudah menentukan pertanyaan yang kira-kira cocok dengan kebutuhan kita, misalkan siapa saja, bagaimana cara mendaftar anggota perpustakaan, langsung dipilih bagian questionnya atau key-nya ini, nanti akan drop down lagi, muncul answernya atau jawabannya, dan menampilkan informasi layanan disertai dengan link yang terkait. Seperti di gambar ini, ada ketika memilih pertanyaan bagaimana cara mendaftar menjadi anggota perpustakaan, langsung ada answernya atau jawabannya. Pendaftaran dapat dilakukan melalui website dan langsung ada klik link pendaftarannya, bisa langsung diklik untuk nanti diarahkan ke link pendaftaran anggota perpustakaan. Untuk manfaat FAQ sendiri, bagi pemustaka dapat mencari informasi tentang layanan perpustakaan secara mandiri, hemat waktu tanpa perlu antri bertanya, informasi lebih jelas dan terstruktur. Bagi pustakawan dapat memberikan informasi layanan yang terarah, lebih fokus ke layanan utama, dan meningkatkan efisiensi layanan. Untuk penjelasan terkait layanan FAQ-nya, sekian, saya lanjutkan untuk demo penggunaan FAQ-nya, Mbak Binta. Mbak Dika mau sambil ada pertanyaan dikumpulin. Ntar aja. Dulu. Nanti di akhir aja sekalian. Baik, ini saya langsung kita coba untuk demo ketika sudah masuk ke website FAQ atau Frequently Asked Question Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Berikut laman FAQ-nya terdiri dari ada beberapa informasi layanan ya, ada keanggotaan, bebas pustaka, unggah mandiri, plagiarisme, sirkulasi, repository. Paling banyak sih selama ini terkait pertanyaan itu unggah mandiri, bebas pustaka. Langsung diklik aja di bagian pertanyaannya. Ini nanti akan drop down beberapa pertanyaan terkait bebas pustaka. Ini coba saya buka satu. Ini ada informasi tentang panduan bebas pustaka. Ini juga ada informasi siapa saja yang wajib mengurus bebas pustaka. Syarat-syarat bebas pustaka juga bisa langsung diakses di sini. Ketika sudah selesai, oh mungkin saya sudah cukup mendapatkan informasi tentang pertanyaan tersebut, ini bisa langsung diklik lagi aja questionnya untuk mempersingkat halaman FAQ-nya. Ini bisa langsung diklik, jadi lebih pendek halaman FAQ-nya. Bebas pustakanya juga bisa diklik lagi jika sudah selesai mencari informasi untuk layanan bebas pustaka atau mau berpindah ke informasi layanan lainnya bisa langsung dibuka lagi, misal repository. Ini bisa dibuka ya, seperti ini. A- Atau ketika sambil dibuka informasi tentang layanan repository, membuka informasi pertanyaan tentang layanan lainnya juga bisa sambil dibuka.
ini ini bisa langsung diakses linknya. Ya, baik. Em, untuk demo FAQ-nya, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh sambil kita diskusi santai aja ya, Bapak dan Ibu. Jadi mungkin kalau mau langsung ada mengajukan pertanyaan, bisa langsung via chat atau nanti langsung unmute aja nanti. Izin dulu tentunya sama Mbak Binta selaku MC, boleh langsung diajukan pertanyaannya. Seperti itu. Sebenarnya layanan FAQ ini fungsi keunggulannya sih kayak yang tadi. Jadi ketika em, pemustaka memiliki pertanyaan atau mau menanyakan terkait informasi layanan perpustakaan di luar jam operasional, kan biasanya memang kita membuka eh, layanan informasi tentang layanan perpustakaan itu bisa langsung ke DM Instagram atau juga bisa langsung datang ke meja sirkulasi perpustakaan. Selain tapi kedua layanan tersebut hanya bisa dilayani ketika jam operasional perpustakaan. Nah, kadang-kadang mahasiswa itu biasanya baru mau mengerjakan jurnal atau baru mau mengerjakan tugas itu di eh, malam hari biasanya atau di luar jam operasional perpustakaan. Tapi wah ini harus ditanya ini pertanyaannya ke perpustakaan. Nah itu bisa banget kalian akses di FAQ ini. Kita coba buka akses sebentar. Akses melalui OPEC Poltekkes. Seperti yang tadi sampaikan, ini kita buka coba. Bentar. Ya, ini kalau kita coba akses melalui website OPEC dari opec.poltekkes Jakarta 2 milik Perpustakaan Poltekkes Jakarta 2 itu ada di menu berita. Ya, ini langsung ada di artikel yang pertama FAQ. Nih bisa langsung diklik lanjutkan membaca. Ada penjelasan terkait, penjelasan singkat terkait apa itu layanan FAQ dan bisa langsung diklik di link yang ada di artikel tersebut. Lalu akan diarahkan ke laman Google Site dari FAQ tersebut. Ini, nah mungkin jika dari Bapak dan Ibu atau teman-teman mahasiswa ada pertanyaan yang ketika sudah dibuka di FAQ ini, oh pertanyaan saya masih belum ada nih di FAQ ini, masih belum didaftarkan atau belum terjawab. Tenang aja, bisa tetap kalian tanyakan ke kita di perpustakaan, tapi ditanyakan mungkin langsung melalui DM. Nanti Mbak atau Mas, saya sudah cek FAQ, tapi pertanyaan yang mau saya sampaikan belum belum ada di FAQ. Mungkin pertanyaan tersebut bisa dimasukkan nanti supaya teman-teman yang memiliki pertanyaan yang sama dengan saya itu bisa nanti akses juga di FAQ itu boleh banget karena FAQ ini sifatnya terupdate, akan kita update setiap ada perubahan dari layanan atau informasi-informasi terkait layanan akan kita update FAQ-nya secara berkala. Dan FAQ ini juga masih dalam proses untuk kita cantumkan di website perpustakaan. Saat ini masih dalam proses karena supaya bisa lebih banyak pintu aksesnya. Jadi gak cuma dari OPEC atau dari media sosial Instagram, tapi bisa juga diakses melalui website tentunya. Seperti itu. Em, untuk pertanyaannya, apakah ada yang ingin disampaikan, Mbak Binta? Mungkin
Belum ada di Belum ada ya. kolom Oke. chat. Heeh. Atau Baik. ada yang mau langsung bertanya dengan menggunakan fitur raise hand, boleh. Ya, boleh. Baik, silakan. Ini kita diskusi dan sambil berbagi informasi aja ya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu ada takut-takut. Mungkin dijelaskan kali Mbak Dika itunya apa? Eh isinya misalkan keanggotaan yang sering ditanyakan tuh apa? Makanya Baik, Mbak, oke. Mbak Dika Saya memasukkannya ke FAQ gitu. Oke, baik untuk kita breakdown dari bagian keanggotaan, itu ada pertanyaan-pertanyaan berikut karena untuk keanggotaan itu biasanya banyak banget nih mahasiswa terutama mahasiswa semester baru ya biasanya itu em, tanya ini kalau saya sudah jadi mahasiswa Poltekkes, saya mau jadi anggota perpustakaan itu gimana Mbak? Itu juga banyak pertanyaan atau em, Mbak, saya tuh udah punya akun perpustakaan belumnya. Saya tuh lupa Mbak, akun perpustakaannya, username sama passwordnya apa. Nah, ini nih salah satu pertanyaan laris juga nih. Bagaimana jika lupa username dan password anggota perpustakaan? Ada juga, nah ini karena di perpustakaan itu kita ada dua akun, jadi akun anggota perpustakaan dan akun akses repository. Dua-duanya merupakan akun yang berbeda. Jadi, em, kadang ada yang merasa sudah punya akun perpustakaan, tapi kok nggak bisa akses di repositori ya Mbak dengan username dan password yang sama? Jawabannya adalah karena aksesnya berbeda. Jadi anggota perpustakaan akunnya sendiri, repositori akunnya sendiri. Itu jawaban atas pertanyaan tersebut ada di bagian keanggotaan perpustakaan ini. Ada juga masa berlaku atau juga jika keanggotaan expired. Ini sih kalau expired itu biasanya muncul ketika mau pinjam buku. Itu ketika pinjam buku atau pas cek login ke akunnya masing-masing kok ada keterangan expired. Nah, itu biasanya banyak tuh yang datang ke perpustakaan cuman sekedar ingin menanyakan, Mbak kok akun saya expired ya gitu. Sebenarnya itu bisa kita langsung apa perpanjang di meja sirkulasi, tapi em, kalau kalian bingung itu bisa dicek pertanyaannya di akun FAQ ini. Ini saya tutup lagi untuk bebas pustaka. Ada beberapa pertanyaan nih, apa itu layanan bebas pustaka, siapa yang wajib mengurus bebas pustaka, syarat untuk mengajukan bebas pustaka, bagaimana mengajukan permohonan bebas pustaka, fungsi bebas pustaka, apakah pengurusan bebas pustaka bisa dilakukan secara daring dan online. Ini juga lumayan laris nih pertanyaan ini, di mana saya bisa menemukan form panduan resmi, apa yang harus saya lakukan jika memiliki peminjaman buku atau denda. Jadi salah satu syarat bebas, namanya juga bebas pustaka ya. Jadi syaratnya adalah mahasiswa tersebut sudah tidak memiliki riwayat peminjaman yang masih berlangsung di perpustakaan. Nah, ini untuk salah satu pertanyaan yang lumayan banyak ditanyakan itu ini bagaimana apa apakah pengurusan bebas pustaka bisa dilakukan secara daring atau online? Em, Jawabannya itu untuk pengurusan bebas pustaka formnya dapat diisi secara daring, tapi untuk penyerahan hard copy tugas akhir dan permintaan verifikasi keterangan bebas pustaka tetap harus datang ke perpustakaan. Nah, tuh, ini ada di mana saya bisa menemukan form panduan resmi dari bebas pustaka. Oke. Nah, ini juga nih pertanyaan lumayan sering muncul ketika musim-musim yudisium atau apa saat-saat sebelum pengumpulan syarat-syarat yudisium. Kalau misalkan masih punya peminjaman buku atau denda, itu banyak banget pertanyaan yang sering datang ke perpustakaan. Jawabannya tentunya pasti harus dikembalikan dulu supaya bisa melanjutkan proses bebas pustakanya. Baik, selanjutnya untuk ini karena bebas pustaka dan unggah mandiri ini saling berkaitan. Jadi salah satu proses untuk mendapatkan bebas pustaka adalah mandiri ke tugas akhir repository. Maka informasi layanan ini kita masukkan di salah satu eh,
layanan yang ada di FAQ, informasi yang ada di FAQ ini juga pertanyaannya lumayan banyak banget ditanyakan ke perpustakaan. Yaitu ada apa itu unggah mandiri, mengapa saya harus melakukan unggah mandiri, lalu siapa yang wajib melakukan unggah mandiri tugas akhir, bagaimana alur unggah mandiri tugas akhir, dan bagaimana cara mendapatkan akun repository. Ini berkaitan dengan tadi pertanyaan yang apakah akun perpustakaan dan akun repository itu sama atau tidak. Jadi mungkin ketika kalian sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang tadi ada di keanggotaan perpustakaan, jawaban selanjutnya itu ada di informasi unggah mandiri, yaitu bagaimana cara mendapatkan akun repositori. Selanjutnya itu ada ya ini apa yang terjadi setelah saya mengunggah tugas akhir ke repositori. Mungkin biasanya mahasiswa tuh setelah mengupload, dia banyak sekali mahasiswa yang oh setelah udah upload ke repositori selanjutnya saya ngapain ya, bingung. Nah, ini ada arahan dari FAQ, informasi yang bisa dilihat itu bagaimana setelah mengunggah ke repositori, apa yang harus dilakukan. Itu yang pertama, file tugas akhirnya berada di sistem repositori, petugas akan memverifikasi, dan jika sesuai ketentuan dan tidak ada tanggungan, maka mahasiswa bisa menerima bebas pustaka. Nah, ini ada juga ketika baru mau upload tapi bingung nih panduannya di mana, saya nggak tahu ada panduannya di mana. Itu ada di informasi ini, panduan dapat diakses melalui link panduan dan website. Ada juga banyak juga nih yang tanya, kita wajib ya upload, kan kita sudah menyerahkan hard copy, apakah kita wajib juga em, mengunggah tugas akhir kita ke repository? Itu banyak yang mengajukan pertanyaan tersebut. Jawabannya ada di FAQ ini. Jadi ya, jadi FAQ ini pokoknya salah satu stop pertama yang perlu kalian cek sebelum kalian eh, mau mencari atau menggunakan layanan perpustakaan. Dicoba untuk dicek di FAQ, siapa tahu eh, informasi atau pertanyaan yang mau kalian cari itu sudah ada jawabannya di FAQ ini. Jadi nanti supaya lebih cepat juga kalian terarah dan diarahkan ke pintu dari untuk layanan-layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Itu ada selanjutnya ada panduan uji plagiarisme. Ini ada siapa saja yang dapat menggunakan layanan ini. Nah, ini juga lumayan nih. Pertanyaannya banyak yang menanyakan karena ada beberapa pemustaka itu eh, tahu di perpustakaan ada layanan ada layanan Turnitin, tapi ada layanan uji plagiarisme menggunakan aplikasi Turnitin, tapi ini yang bisa pakai cuman dosen atau tendik atau mahasiswa aja. Masih banyak yang bingung di situ. Nah, ini jawabannya ada di sini. Ada juga bagaimana cara melakukan uji plagiarisme melalui Turnitin. Ini kita ada caranya. Ada panduannya juga, bisa langsung diklik dan diakses panduannya. Nah, ini langsung nanti diarahkan. Ini panduannya juga bisa langsung kalian download. Hmm, nah, ini apa arti hasil presentasi plagiarisme di Turnitin? Ini juga lumayan nih. Pertanyaan yang banyak banget ditanyakan. Sebetulnya kalau apa Turnitin ini semua dikembalikan ke kebijakan dengan dosen pembimbing masing-masing ya, tapi ini adalah eh, yang berlaku di perpustakaan sesuai dengan ketentuan. Apakah hasil Turnitin otomatis melakukan plagiarisme juga sering ditanyakan. Misal persentasenya tinggi nih, terus langsung insecure, apa berarti punya saya dianggap plagiarisme gitu. Nah, ini belum tentu ya. Kalau similarity-nya tinggi, bisa jadi memang hanya ada kesamaan-kesamaan beberapa teks dengan yang ada di sumber internet. Jadi belum tentu semua plagiarisme, kan bisa juga kutipan yang sifatnya kutipan langsung. Pertanyaan-pertanyaan berikut bisa dicek jawabannya di FAQ ini.
Ini juga apakah layanan uji Turnitin dikenakan biaya atau enggak? Karena biasanya mungkin di ada layanan jasa Turnitin di luar Poltekkes itu biasa dikenakan biaya. Nah, sedangkan kalau di Poltekkes ini kita di Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 kita dibebas biayakan. Selanjutnya layanan sirkulasi. Nah, sirkulasi ini untuk peminjaman dan pengembalian. Ini mahasiswa baru, biasanya juga mahasiswa semester 1 atau semester 2 belum tahu cara peminjaman di perpustakaan. Sebelumnya mungkin bisa cek dulu di layanan FAQ ini, berapa lama masa peminjaman juga. Nah, ini buku dapat diperpanjang atau enggak. Karena biasanya udah pinjam tapi ternyata masih belum selesai bacanya atau perlu kayak masih perlu untuk referensi-referensi perkuliahan. Terus kepikiran pertanyaan itunya di luar jam perpustakaan nih, jam operasional. Bisa cek di FAQ di bagian sirkulasi. Ini ada juga apa yang terjadi jika terlambat mengembalikan buku. Tentunya kita diberlakukan denda. Ini ada keterangan dendanya. Ada juga eh, pertanyaan terkait apakah semua koleksi perpustakaan dapat dipinjam. Tentunya ada koleksi yang dapat dipinjam dan ada juga koleksi yang hanya dapat dibaca di tempat seperti koleksi referensi, itu seperti skripsi, tugas akhir itu cuma bisa dibaca di ruang referensi. Nah, ini selanjutnya perbedaan informasi yang repositori dan informasi yang di atas nih. Tadi unggah tugas akhir ke repositori, sama-sama ada repositorinya, tapi untuk yang di atas itu khusus untuk informasi layanan unggah tugas akhir. Nah, yang di bawah ini khusus untuk informasi akses repositori. Jadi bagaimana cara aksesnya? Itu karena repository itu kan bukan cuma tempat untuk mengunggah tugas akhir, tapi sebenarnya repository itu kan database dari em, terbitan-terbitan yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta 2, termasuk tugas akhir dan skripsi. Jadi kalau kalian dari mahasiswa atau Bapak Ibu dosen mau cek tugas akhir atau skripsi atau bahan ajar, itu bisa cek di repository itu sebelum jika belum familiar sama bagaimana cara mengakses repository, boleh dicek laman FAQ ini karena kita sudah menyajikan kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjawab kebutuhan Bapak dan Ibu atau teman-teman mahasiswa terkait layanan repository. Ini apa yang dimaksud dengan repository? Bagaimana cara mengakses repository perpustakaan? Tentunya laman di repository repository.poltekkes.jkt.ac.id. Lalu bagaimana cara menelusuri koleksi? Nah, ini udah ada juga sebenarnya panduan dari eh, apa panduan aksesnya. Nah, fungsi dari FAQ ini adalah tadi supaya ketika mencari informasi langsung kita sajikan dengan link dari panduan-panduan terkait layanan-layanan tersebut. Jadi semuanya sudah terstruktur dan bisa langsung diakses secara terarah, bisa langsung dibuka panduannya, ya sama seperti panduan akses tadi. Nah, ini pertanyaan lainnya. Nah, ini juga nih banyak pertanyaan. Apakah koleksi repository dapat diunduh? Untuk saat ini, koleksi repository hanya dapat dilihat atau dibaca, jadi read only. Selanjutnya, informasi tentang layanan akses e-resource. Nah, ini e-resource. Ya, Ya, Ibu. Lanjut Oke. Mbak Dika, kayaknya tadi bocor. Oke. Baik. Untuk layanan e-resource itu ada beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apakah yang dimaksud dengan layanan e-resource? Eh, Mungkin banyak yang belum familiar dengan istilah e-resource. Apa sih e-resource tuh? Nah, cek jawabannya di FAQ ini. Bagaimana cara mengakses e-resource juga? Apakah e-resource dapat diakses di luar kampus?
Ini apakah akses e-resource dikenakan biaya? Jadi em, biasanya beberapa akses itu kalau untuk jurnal atau pangkalan data artikel ilmiah, eh, kita sih ada layanannya yaitu GEL yang berlangganan, dan untuk perpustakaan digital yang dimiliki oleh Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 juga sudah tersedia secara gratis. Nah, jawabannya ada di FAQ ini. Oke, ini layanan perpustakaan digital juga ini berbeda dengan e-resource. Kita buat segmen pertanyaan sendiri atau segmen informasi sendiri berbeda. Itu pertama, bagaimana cara mengakses perpustakaan digital? Tentu disertai dengan panduannya, sudah kita berikan linknya. Bagaimana cara mendaftar akun perpustakaan digital? Ada langkah-langkah mendaftarnya, apa perbedaan fitur baca dan pinjam. Nah, ini mungkin eh, pertanyaan bagi yang sudah mencoba menggunakan aplikasi dari perpustakaan digital. Berapa lama masa peminjaman bukunya? Ya, itu semua bisa dicek dulu di FAQ ini. Buku hilang. Nah, buku hilang nih mungkin ketika meminjam buku di perpustakaan, lalu lupa bukunya ada di mana atau hilang. Terus mau coba tanya ke pustakawan langsung, tapi masih takut. Sebenarnya tanya langsung ke pustakawan juga nggak apa-apa, kita akan terbuka memberikan informasi, tapi mungkin bisa dicek dulu. Jadi nanti ketika setelah cek di FAQ bisa langsung datang ke perpustakaan untuk langsung, Mbak, saya mau mengganti buku yang hilang. Tadi saya sudah baca informasinya, cara mengganti buku hilang itu di FAQ, bla 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 bla. Nah, itu bisa langsung cek di sini di FAQ apa yang harus dilakukan jika menghilangkan eh, buku koleksi perpustakaan. Ini bagaimana prosedur penggantian buku hilang. Misal kalian ngilangin bukunya nih baru keingetannya malam-malam, aduh, malam-malam baru keinget, atau di luar setelah dilewat jam 4 atau jam 5 baru inget buku saya kok kayaknya hilang nih. Gimana ya cara mau ganti bukunya? Tapi kalau nanya ke lewat DM, mungkin di luar jam perpustakaan belum dibalas nih. Bisa langsung cek di website, sorry, di website dan di media sosial perpustakaan. Website OPEK ya. Saat ini belum ada di website perpustakaan, masih dalam proses pengembangan. Jadi aksesnya bisa melalui website OPEK perpustakaan untuk cari laman FAQ-nya. Nih, apakah pemustaka masih bisa meminjam buku jika belum mengganti yang buku yang hilang? Misal buku hilangnya belum diganti, terus kalian ngerasa, aduh, tapi saya harus banget nih minjem buku yang ada buku yang perlu banget saya pinjem. Gimana ya, saya mau nanya ke ke pustakawan, tapi coba dicek di FAQ dulu karena jawabannya itu sudah tersedia di FAQ. Nah, dari layanan-layanan ini sebetulnya mungkin tetap nanti perlu ada penambahan-penambahan pertanyaan. Nah, penambahan-penambahan pertanyaan itu akan kita review atau kita tinjau dari yang datang ke DM Instagram, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pemustaka yang langsung datang ke perpustakaan. Tentunya ini semua bisa diupdate, jadi jangan takut kalau misalkan nanti ada kok pertanyaan ini belum ada ya di sini. Padahal saya rasa ini yang punya pertanyaan ini nggak cuma saya doang gitu. Nah, itu bisa langsung nanti hubungi aja kita, tim pustakawan, langsung ke perpustakaan atau via DM. Min atau Mbak, kayaknya perlu dicantumkan pertanyaan terkait repositori, apalagi ya misalkan yang belum ada di sini. Misal ada gimana kalau akses repositorinya error gitu. Jadi ketika akses website repository error nggak bisa diakses. Sedangkan saya butuh banget informasi yang ada di repository, tapi itu pertanyaan tersebut belum ada nih di em, informasi di FAQ ini. Langsung aja datang ke perpustakaan atau DM ke IG kita.
Atau juga Mbak, misal informasi tentang layanan apa ya, layanan library teater nih. Kita kan di perpustakaan ada library teater. Informasi tentang fasilitas layanan library teater, apakah boleh dipinjam atau enggak nih library teater kita, atau bolehkah nanti kita mengadakan kegiatan di library teater sebagai pengguna? Itu belum ada tuh Mbak pertanyaannya di FAQ gitu. Boleh langsung rekomendasiin ke kita aja beberapa beberapa pertanyaan tersebut. Mbak Em, Dika, ya baik. ada pertanyaan nih di kolom chat, tapi sebenarnya tadi udah sempat dijelasin sih sama Mbak Dika sedikit. Dari Ibu Khairunida, bisa dicontohkan cara uji plagiarisme mandiri? Terus yang kedua, apakah dosen juga harus daftar dulu untuk menjadi anggota? Yang pertama, uji plagiarisme mandiri. eh saya bantu jawab deh. Oke. Atau Mbak Dika kalau kurang boleh ditambahin ya. Ya boleh. Baik minta. Untuk yang cara uji plagiarisme mandiri, kita sebelumnya pernah melakukan sosialisasi ya Mbak Dika? Iya betul. Kalau mungkin Ibu Khairunida terlewat, bisa upload aja di panduan kita, bisa diakses di web tadi ya. Ada Ya panduannya betul. Mbak Dika. Ya betul. Atau di IG kita, semua panduan di situ lengkap. Bisa Ini di ada di download. pertanyaan ini Mbak Atau Ibu bisa ini. ditunjukin Mbak Dika nanti cara download uji plagiarisme mandiri yang mana. Atau nanti kita bisa adakan lagi untuk sosialisasi uji plagiarisme mandiri ya. Kita Baik, bikin jadwal lagi biasanya gitu ya. betul betul. Nah, tadi pertanyaan tadi Bu siapa Bu Mbak? Khairunida. Bu Herunida. Tadi bagaimana cara uji Contoh. plagiarisme mandiri ya? Nah, Mm-mm. itu tuh misalkan muncul pertanyaan kayak gitu tuh, ih, gimana sih cara uji plagiarisme mandiri di perpustakaan Poltekkes sebelum karena pertanyaannya sudah muncul. Nah, namanya juga FAQ, Frequently Asked Questions. Coba cek dulu daftar pertanyaan-pertanyaan yang ada di sudah kita taruh beserta jawabannya. Nah, ini ada nih, sudah ada jawabannya sebenarnya. Bagaimana cara melakukan uji plagiarisme Turnitin? Nah, ini sudah kita kasih langkah-langkahnya serta panduannya tentunya bisa langsung di-download dan diakses gitu. Jadi mempersingkat proses untuk akses menggunakan layanan uji plagiarisme juga sih. Jadi bisa langsung cepat dapat jawabannya dan langsung bisa isi form atau langsung bisa login ke Turnitin karena udah ada langkah-langkah yang ada di informasi FAQ ini. Gitu. Lalu, Tambahan. eh, lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah dosen harus daftar dulu untuk jadi anggota? Nah, Eh, Gimana sebenarnya harus daftar ya? Kita kalau belum data dosen sih sebenarnya belum em, terintegrasi ya ada sama ya ada kepegawaian. beberapa dosen yang sudah terintegrasi. Sebenarnya hampir semua Oh. dosen datanya sudah terintegrasi sih di perpustakaan. Jadi untuk anggota ke perpustakaan itu mungkin ini beberapa yang perlu dicek itu paling mahasiswa sih, karena kan selalu ada pertambahan mahasiswa ya. Kalau dosen Tapi sih, untuk dosen yang CPNS udah terdaftar belum? kalau yang CPNS mungkin Belum. harusnya sudah terintegrasi sih Mbak. Kalau Hmm, belum, nah, misal bagaimana cara mendaftar anggota perpustakaan atau eh, mau mau coba pastiin. untuk make sure lagi untuk Eh, memastikan lagi itu bisa datang langsung ke perpustakaan aja atau ini ada link pendaftaran bisa diisi aja daftar link daftar pendaftaran online yang ya, iya pendaftaran betul online. betul. Jadi Mm-mm. misal udah ini saya dosen baru tapi gimana ya saya mau cek status keanggotaan saya atau saya Mm. sudah jadi anggota perpustakaan atau belum saya nggak yakin, boleh isi aja link pendaftaran ini ada di website juga atau cek juga di FAQ ini bisa langsung klik link pendaftaran. Nanti kalau memang ternyata sudah ada akunnya akan kita informasikan via email yang nanti diinput di website di form pendaftaran tersebut gitu. Jadi sebenarnya untuk FAQ ini sendiri saya menyebutnya kayak apa ya? Jadi gerbangnya sebelum menggunakan layanan perpustakaan yang lain. Jadi sebelum masuk, ini di gerbang tuh ada papan pengumumannya tuh. Nah, jadi pas udah masuk, udah tahu nih mau masuk ke pintu yang mana. Atau jadi udah lebih cepat, udah punya kuncinya, bisa langsung masuk tanpa harus tanya. Misal ada security di depannya. Security-nya itu
Di sini kita analogikan pustakawan gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga, tetap kita nggak menutup kesempatan bertanya langsung ke pustakawan, tetap terbuka melalui DM atau melalui langsung datang ke perpustakaan. Kita terbuka untuk yang pertanyaan-pertanyaan atau konsultasi terkait layanan perpustakaan. Namun, ini kita perlu juga kan memanfaatkan teknologi informasi yang bisa membackup atau mendukung kinerja pustakawan dalam memberikan pelayanan yang optimal. Nah, salah satunya ini kita manfaatkan website Google Site begitu sebagai fitur FAQ. Sebetulnya FAQ ini kalau di apa website-website seperti e-commerce em, atau website-website untuk beli-beli tiket transportasi itu sebenarnya udah ada ya FAQ. Kita mencoba apa ya implementasikan, kita adaptasi fasilitas tersebut ke pelayanan perpustakaan seperti itu. Itu Mbak Baik, Bin. Mbak Dika, terima kasih jawabannya. Hmm. Eh, Bu Khairunida, semoga membantu ya atas jawaban dari Mbak Dika tadi. Terima kasih untuk pertanyaannya juga. Kira-kira peserta yang di Zoom juga ada yang mau langsung bertanya lagi atau Ini ada yang dari raise hand. Haraisen ya, dari Bu Ya. Nadia ya? Boleh silakan diaktifkan mikrofonnya Bu Nadia. Ya, terima kasih Mbak Binta, Mbak Dika. Nah, ini saya Nadia dari Dirjen SDM Kesehatan. Sebelumnya saya sangat apresiasi ya yang sudah dilakukan inovasi dari Perpustakaan Poltekkes Jakarta 2. Ini inovasinya mungkin nanti bisa juga diikutsertakan ke dalam lomba perpustakaan perguruan tinggi yang diadakan oleh DKI ya. Mungkin di sini ada Mas Irwan juga dari Perpustakaan Poltekkes Semarang. Mungkin nanti bisa kasih masukan karena tahun lalu juga Poltekkes Semarang ini menjadi juara 2 dalam lomba perpustakaan perguruan tinggi tingkat nasional. Nanti mungkin Mas Irwan bisa kasih masukan apakah inovasinya ini bisa ditambahkan atau dipoles seperti apa biar bisa maksimal hasilnya dan bisa diikutsertakan ke dalam lomba inovasi perpustakaan perguruan tinggi. Mungkin masukan saya sih panduannya ini bisa juga dibuat semacam infografis dan nanti infografisnya ini bisa di-share ke seluruh sivitas akademika sivitas akademika Poltekkes Jakarta 2 ya. Jadi mungkin yang nggak sempat mengikuti Zoom ini bisa juga terinfokan melalui infografis itu. Itu aja masukan saya. Mungkin nanti bisa ditambahkan dari Mas Erwan. Terima kasih. Selamat ya buat rekan-rekan Perpustakaan Poltekkes Jakarta 2. Baik, Bu Nadia, terima kasih Terima kasih Bu Nadia. masukannya. Gimana Mas Irwan sebagai yang ahli IT ini, ada masukan nggak buat kita? Ya, mungkin ini kita perlu banyak masukan nih dari salah satu Poltekkes yang udah mungkin ada Sudah sering beberapa. menang inovasi Iya, ya. betul. Betul. Ya, eh, ini idenya bagus sekali. Memang kita sering menemukan pertanyaan berulang ya, di kehidupan kita. Pun gak hanya di unit perpustakaan, di unit yang lain misalnya yang paling sering tuh unitnya penerimaan mahasiswa baru tuh. Iya, Misalnya di betul. Poltekkes Jakarta tuh, apalah unit yang menangani untuk mahasiswa-mahasiswa baru bagaimana cara daftar tuh ribet sekali. Nah ini langkah yang bagus. Nah ini kalau saran saya, oke ini menurut saya generasi pertama untuk FAQ nanti kalau bisa nanti bisa dikembangkan generasi kedua, yakni ada fitur search-nya. Search-nya ini kan belum ada ya di kotaknya. Iya, belum kita coba. Jadi Nah, bisa langsung search ya atau rekomendasi setelah pertanyaan ini muncul pertanyaan ini. Itu betul. related related questions-nya itu ya. Betul. Betul. Dengan namanya itu tampilannya itu namanya akordeon, ya, akordeon membuka gitu kan. Hmm. Itu untuk generasi kedua mungkin ditambahkan fitur search. Nah, mungkin dikemas juga macam kayak tadi Mbak Dika yang dengan lihat kayak di FAQ apa online shop ya, misal kita sebut misalnya punyanya Shopee itu ada kotak pencariannya, terus sudah ada
yang paling sering tanyakan di bawahnya itu kotak-kotak ya, bisa langsung klik gitu atau bisa mencari. Menurut saya generasi kedua. Nah, generasi ketiga itu mungkin bisa dibuatkan fitur agen apa agen Iya, agen betul. untuk menjawab pertanyaan langsung. Nah, itu bisa robot atau juga nggak bisa manusia. Nah, kalau dalam rangka misalnya perlombaan inovasi itu tahapan itu bagus sekali. Jadi ada inovasi itu kan memecahkan masalah ya. Masalahnya udah ditangkap sama Badga dan kawan-kawan. Nah, kemudian ada sesuatu yang dilahirkan baru dan kontinu ya terus menerus melalui generasi pertama, generasi kedua sampai ke generasi ketiga gitu. Nah itu sangat memungkinkan sih untuk diwujudkan realistis soal itu. Saya juga pernah membuat kayak gini nih di Poltekkes Semarang. Cuman nggak berlanjut. Nah ini kalau Poltekkes Jakarta ini di unit perpustakaan mau dilakukan, boleh nanti kita diskusi. Dan bisa direplikasi untuk unit lain. Gitu. Untuk tadi yang paling krusial kalau di Poltekkes itu Admisi. mahasiswa baru Ya. admisi. Nah, nanti perusahaan bisa jadi role model, punya dampak unit lain. Keren, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Mas Jadi, Erwan. Wah, iya, keren nih, banget nih Mas masukannya Erwan, dari Mas Erwan. izin itu kalau Poltekkes Semarang udah punya seperti ini belum, Mas? Atau menurut Mas Erwan dari Poltekkes lain ada yang sudah memiliki seperti ini atau hanya baru Poltekkes Jakarta 2 aja nih, Mas? Oh, waktu itu di Buat Semarang, proyek saya nggak diterusin, jadi nggak dipakai. Hmm. Jadi belum ada ya, Mas, Poltekkes Semarang ya? Mungkin ya agak lagging Mas Erwan. sampai yang generasi ketiga belum ada, tapi untuk yang generasi pertama ya sama AI gitu. Iya. Mungkin nanti misalkan perpustakaan Poltekkes lain belum memiliki, ini kan kalau misalkan di-up lagi gitu ya inovasinya, dipoles lagi, seperti Mas Erwan katakan bisa jadi generasi kedua, generasi ketiga gitu. Kemudian nanti bisa juga itu kan direplikasi oleh Poltekkes lain gitu ya Mas Erwan ya. Iya bisa. Memang Oke tuh. ilmunya dijelaskan bagaimana konsep. Baik, Terima baik. kasih banyak masukannya Terima Mas kasih Erwan. banyak Mas Erwan, Ibu Nadia. Nih menjadi masukan eh, baik banget buat saya karena nanti mungkin saya bisa mengembangkan lagi nih supaya FAQ ini fiturnya jadi lebih aksesibel. Jadi bisa lebih dipakai tadi salah satu rekomendasinya quick search juga ada bisa ada related question terus ada rekomendasi dari Mas Irwan tadi untuk cek di punyanya biasanya di website e-commerce ya. Nah itu kita nanti coba saya dan teman-teman pustakawan yang lain coba saya pelajari lagi. Tapi untuk sekarang em, saya kita optimalkan di em, tampilan FAQ yang pertama ini. Semoga nanti bisa ada progres dari hasil pemanfaatan FAQ ini bisa digunakan oleh pustakawan dan juga bisa mempersingkat atau mempermudah pemustaka dalam mengakses layanan perpustakaan. Baik, sepertinya Mbak Dika ada lagi yang mau disampaikan atau cukup? Kalau untuk dari saya sih kesimpulan aja ya Mbak Binta. Oh, boleh. Ya, baik untuk kesimpulan dari layanan FAQ ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa FAQ ini adalah layanan terkait layanan informasi layanan perpustakaan yang terintegrasi dan disajikan dalam format pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kategori yang ada di perpustakaan, disertai dengan jawaban-jawaban
yang sudah disusun secara terstruktur, dapat diakses secara mandiri oleh pemustaka, secara fleksibel, kapan saja dan di mana saja tentunya, menjadi salah satu media pendukung layanan perpustakaan kepada pemustaka secara optimal. Tuh. Baik, makasih Mbak Dika. Ternyata masih ada pertanyaan di kolom komentar dari Ibu Oke, Iyam boleh, boleh, Safira. boleh. Kita masih ada waktu. Pertanyaannya, sudah mendaftar keanggotaan, kemudian pemberitahuan di info lebih lanjut, silakan menghubungi pustakawan yang dimaksud, pustakawan jurusan atau direktorat. Jadi di sini kita tuh sebenarnya bukan nggak perpustakaannya terpadu, ya Mbak Dika ya. Iya, betul. Cuman karena ada di kampus 2 dan kampus B dan kampus C, jadi kalau misalkan ibu dosen dari jurusan masih dari jurusan kampus B atau kampus C, berarti bisa ngubungin di pustakawan kampus B atau kampus C. Kan tetapi kalau misalkan dari kampus A bisa ke perpustakaan di kampus A gitu. Jadi bukan perpustakaan jurusan atau perpustakaan direktorat gitu ya. Iya, betul. Hmm. Karena kita sistemnya perpustakaan terpadu, tapi hanya gedungnya aja Ya yang yang terpisah. Jadi sebenarnya terpisah. perpustakaan terpadu gitu. Kalau misalkan dari dosen di kampus B boleh menghubungi pustakawan di kampus B, dari dosen di kampus C bisa menghubungi pustakawan di kampus C seperti itu. Baik, Semoga terima kasih Mbak menjawab. Bita sudah membantu menjawab Ya, pertanyaan yang baik. ditampilkan. Semoga membantu ya. Berarti kita ada di penghujung acara nih. Hmm, Untuk Bapak Ibu, sebelumnya boleh mengaktifkan kameranya untuk dokumentasi. Karena tadi kayak kita lupa belum didokumentasiin. baik. Sebelum mengakhiri acara ini, kita foto dulu ya. Dika, Oke. di-share close dulu. Mbak Oh Dika, ya, boleh? bentar. Saya cari stop share. Oh ini. Eh, Baik. Boleh. Dinyalakan kameranya, di-open dulu Bapak Ibu. Biar kelihatan cantik gantengnya. Ya, saya Boleh. open. Oh, slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Baik, sudah. Belum. Diulang. 1, 2, 3. Sudah. Slide kedua. Di slide kedua boleh diaktifin lagi nih. Masih ada yang belum on cam. Udah. Sudah, cukup. Bagus sih, cukup ya. Slide 3. Boleh. 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa kami telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber pimpinan dan peserta yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan baik. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta meningkatkan pemahaman kita dalam memanfaatkan layanan perpustakaan secara efektif. Akhir kata, saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Bapak Ibu peserta yang belum mengisi daftar hadir, boleh diisi daftar hadirnya dulu, ada di kolom chat ya. terima kasih Mbak Bintang. Nanti dapat sertifikat 2 JPL. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya akhiri, saya end chat. Terima kasih. Wassalamualaikum.